Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, kita akan belajar tentang iman kepada malaikat di materi kelas 7 bab 7, tentunya dengan Ibu Rohmatul Husna. Nah, perlu kalian ketahui, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua macam makhluk di dunia ini, yaitu makhluk yang bisa dilihat dan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Contoh makhluk yang dapat dilihat oleh mata diantaranya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara makhluk yang tidak dapat dilihat atau makhluk gaib yaitu malaikat, jin, dan setan. Sesuai pembahasan hari ini, kita belajar tentang iman kepada malaikat. Yang pertama, kita harus tahu siapa sih malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Orang yang beriman wajib percaya terhadap adanya makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Keyakinan seseorang terhadap adanya malaikat akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Sesuai dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsinun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Quran Surah Al-Anbiya ayat 19. Ayat tersebut menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat dalam melaksanakan tugas. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Dia yang menciptakan, mengatur, dan menguasai makhluknya. Kekuasaannya meliputi malaikat yang ada di sisinya. Mereka tidak merasa letih dan lelah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingin tahu tentang sifat dan perilaku malaikat? Nah, sifat dan perilaku malaikat yaitu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah maksiat. Kemudian sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, malaikat dapat berubah wujud. Kemudian tidak makan dan minum, tidak berjenis kelamin, tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senang terhadap majelis zikir, dan mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Setelah mengetahui sifat-sifatnya, yuk kita belajar tentang tugas malaikat. Apa tugas malaikat? Yang pertama, menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi, meneguhkan hati para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tulus, menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat, perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir, dan yang terakhir mendorong manusia untuk berbuat baik. Setelah itu, yuk mari kita mengetahui nama-nama malaikat
beserta tugasnya. Ada 10 malaikat yang wajib kita imani ya. Yuk mari kita baca sambil kita bernyanyi agar mudah menghafalnya. 1, 2, 3. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa. Mungkar Nakir bertanya dalam kubur, Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Nah, demikian adalah 10 malaikat dan tugasnya. Setelah kita mempelajari apa itu malaikat dan iman kepada malaikat, serta kita mengetahui sifat dan tugasnya malaikat, nah, selanjutnya hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. Kemudian menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. Selanjutnya, tetap optimis dalam berusaha. Kemudian berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki melalui malaikat yang ditugaskannya. Kemudian mendorong peningkatan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Nah, demikian pembahasan iman kepada malaikat hari ini. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.